Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Diana Salsabila dari kelas B, Prodi Bimbingan dan Konseling, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan angkatan 2022. Pada video kali ini saya akan melakukan tugas ujian akhir semester mata kuliah dasar-dasar BK yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Muhammad Anas MSI dan Bapak Ahmad Harun SPD MPD. Pada video ini, saya akan membahas mengenai evaluasi program bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah. Materi pertama, mengapa harus dievaluasi? Pelayanan bimbingan dan konseling merupakan suatu proses, sehingga untuk mengetahui keberhasilan proses tersebut perlu dilakukannya evaluasi. Selain merupakan suatu proses, pelayanan bimbingan dan konseling merupakan kegiatan yang bertujuan sehingga untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan, perlu dilakukannya evaluasi. Evaluasi pada dasarnya adalah memberikan pertimbangan atau nilai berdasarkan kriteria tertentu. Evaluasi juga bisa bermakna upaya menelaah atau menganalisis program layanan BK yang telah dan sedang dilaksanakan untuk mengembangkan dan memperbaiki program bimbingan secara khusus dan program pendidikan di sekolah termasuk madrasah secara umum. Melalui evaluasi akan dapat diketahui efektivitas dan efisiensi proses jenis-jenis layanan di atas sekaligus ketercapaian tujuan-tujuannya. Apabila sekolah dan madrasah menyusun program kegiatan pendukung yang mencakup instrumentasi, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, dan ahli tangan kasus, maka yang dievaluasi adalah program dan implementasi pendukung BK tersebut dan implementasinya. Misalnya, program pengumpulan data, apakah prosesnya efektif dan efisien, data yang dikumpulkan benar-benar lengkap, tujuan pengumpulan data tercapai, dan seterusnya. Evaluasi program bimbingan dan konseling juga dilakukan untuk mengetahui apakah program BK yang dirumuskan telah membawa dampak atau hasil-hasil tertentu terhadap klien atau belum. Dengan perkataan lain, evaluasi program bimbingan dan konseling dilakukan untuk mengetahui keberhasilan program BK itu sendiri. Evaluasi terhadap program pelayanan BK selain untuk mengetahui keberhasilan proses pencapaian tujuan, juga untuk melakukan follow up, misalnya untuk perbaikan program BK sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan mutu atau kualitas pelayanan BK itu sendiri, baik di sekolah maupun madrasah. Materi selanjutnya yaitu kriteria evaluasi. Menentukan kriteria ukuran atau keberhasilan pelayanan BK di sekolah dan madrasah dapat dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Mengukur dan menentukan kriteria keberhasilan program pelayanan BK secara kualitatif adalah dengan kata-kata, misalnya program BK atau layanan informasi tentang obat-obatan terlarang dan narkoba, efektif membantu mencegah penyalahgunaan terhadap obat-obatan terlarang dan narkoba. Apabila melalui pelayanan informasi tentang narkoba dan obat-obatan terlarang siswa tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang, maka program layanan tersebut berhasil. Sedangkan mengukur dan menentukan kriteria keberhasilan program pelayanan BK secara kuantitatif adalah dengan angka-angka. Misalnya, siswa yang berprestasi belajarnya rendah setelah diberikan layanan bimbingan belajar dan akademik, prestasinya meningkat. Berarti program layanan tersebut berhasil. Ukuran kualitatif dan kuantitatif untuk menentukan keberhasilan pelayanan BK di sekolah dan madrasah dapat digunakan secara saling melengkapi atau komplement. Apabila memungkinkan, bisa digunakan keduanya secara bersama-sama. Mengukur atau menentukan indikator keberhasilan belajar BK juga bisa melalui perilaku klien atau siswa, seperti telah disebutkan dalam prinsip-prinsip BK bahwa pelayanan BK berkenaan dengan perilaku. Artinya, layanan BK berkenaan dengan upaya mengubah perilaku ke arah yang positif atau lebih baik. Selain kriteria yang saya sebutkan tadi, keberhasilan program pelayanan BK di sekolah dan madrasah juga bisa ditentukan dengan yang pertama, taraf keberhasilan siswa dalam belajar pada tingkat satuan pendidikan yang lebih tinggi. Yang kedua, perasaan puas dalam memangku jabatan di masyarakat. Yang ketiga, aspirasi yang realistik dalam menyusun rencana masa depan. Yang keempat, frekuensi.
pengungkapan masalah yang mengganggu ketenangan hidup siswa berkurang. Yang kelima, hasil belajar di sekolah dan madrasah lebih baik atau meningkat. Yang keenam, keterlibatan siswa dalam belajar akademik meningkat. Yang ketujuh, siswa yang menimbulkan kasus problematis berkurang. Dan yang kedelapan, lebih banyak siswa yang memanfaatkan layanan-layanan bimbingan yang disediakan sekolah dan madrasah, misalnya seperti layanan konseling. Materi terakhir yaitu teknik dan langkah-langkah evaluasi. Secara umum, pelayanan bimbingan misalnya konseling terdiri atas 3 tahap, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Berkenaan dengan tahapan-tahapan tersebut, evaluasi layanan BK bisa dilakukan secara proses atau formatif dan evaluasi hasil atau sumatif. Dalam evaluasi proses, yang dievaluasi adalah proses pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan. Selama proses bimbingan berlangsung, pembimbing harus melakukan evaluasi atau penilaian. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi proses dan daripada gilirannya untuk meningkatkan kualitas proses bimbingan itu sendiri. Dalam evaluasi hasil, yang dievaluasi adalah hasil-hasil yang telah dicapai dari pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan, sesuai tujuan yang telah ditetapkan dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Evaluasi program bimbingan dengan teknik-teknik yang saya sebutkan tadi menempuh langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan tujuan-tujuan secara jelas, terinci, dan terukur atau kompetensi dasar dan indikator kompetensi yang harus dimiliki oleh klien atau siswa. Yang kedua, mempertimbangkan petugas atau personel bimbingan yang ada di sekolah dan madrasah yang bersangkutan. Yang ketiga, mempertimbangkan fasilitas fisik dan teknis yang mendukung program atau pelayanan BK di sekolah dan madrasah yang bersangkutan. Yang keempat, meneliti data-data tentang siswa yang dapat digunakan dalam pelayanan BK. Yang kelima, meneliti catatan-catatan atau rekor tentang siswa. Dan yang keenam, mempertimbangkan hal-hal di antaranya yaitu pertama, sampai sejauh manakah telah dilakukan kerjasama dengan personel-personel sekolah dengan madrasah yang lain. Yang kedua, kesempatan-kesempatan manakah yang telah digunakan oleh siswa untuk mengadakan pembicaraan dan kontak pribadi dengan para personel bimbingan tersebut untuk memperoleh bantuan atau pelayanan bimbingan. Yang terakhir, membuat pertimbangan terhadap pencapaian tujuan-tujuan program bimbingan yang telah dilaksanakan. Berdasarkan pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling merupakan suatu usaha penelitian dengan cara mengumpulkan data secara sistematis, menarik kesimpulan dari data yang diperoleh secara objektif, dan mengadakan penafsiran dan perencanaan langkah-langkah perbaikan, pengembangan, dan pengarahan staf sehingga pelaksanaan bimbingan dan konseling dapat berjalan secara objektif. Evaluasi atau penilaian merupakan langkah penting dalam manajemen program bimbingan. Tanpa penilaian, kita tidak mungkin dapat mengetahui dan mengidentifikasi keberhasilan pelaksanaan program bimbingan yang telah direncanakan. Penilaian program bimbingan merupakan usaha untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program itu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, bahwa keberhasilan program dalam pencapaian tujuan merupakan suatu kondisi yang hendak dilihat lewat kegiatan penilaian. Sekian pembahasan dari saya. Jika ada kesalahan kata yang disengaja ataupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.